Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan isi dari jurnal kami yang berjudul Pemilu Indonesia. Yang kami hormati Bapak Pengasuh Hukum Tata Negara dan juga teman-teman yang lain. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Saudara Said Hanafi, dan Bang Audi. Langsung aja saya akan menjelaskan dari judulnya dan nanti dilanjutkan oleh Saudara Said Hanafi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan isi dari jurnal kami yang berjudul Pemilu Indonesia. Pada awalnya ditunjukkan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Setelah amandemen keempat 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden atau dikatakan sebagai Pilpres yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyatnya dari rakyatnya sendiri, sehingga Pilpres dilakukan dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, pemilu lebih sering merujuk pada anggota legislatif, dan pemilihan presiden diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus diadakan secara berkala karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Lanjut, konsep negara, demokrasi, dan pemilu. Secara umum, pemilihan umum lahir dari konsepsi gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk pada John Locke dan Rousseau dan keterjaminan kebebasan dan keadilan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Adapun hubungan antara warga negara dan negara, meskipun masih berjarak, namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional dan pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Saudara Said Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya Sameli Laya mengenai identitas sebuah negara. Identitas dianggap sebagai sesuatu yang dikonstruksikan, mengalir, dan bertambah. Identitas memiliki 2 makna, yakni makna praktik dan sekaligus sebagai analisis. Bermakna praktis ketika identitas oleh agen digunakan untuk memahamkan siapa diri mereka, tentang siapa mereka dan apa kepentingannya. Ketika mereka telah mengenal diri mereka, identitas itu kemudian digunakan untuk mengidentifikasi diri mereka untuk menjadi bagian entitas yang lain yang sama dan membuat garis terhadap siapa mereka. Berdasarkan identifikasi itulah, kemudian sebuah identitas bertindak sedangkan ia bermakna analisis pada bagaimana istilah tersebut digunakan. Paling tidak ada 4 makna yang bisa diperoleh dari sebuah istilah identitas. Pertama, identitas dapat dipahami sebagai basis tingkah laku di mana sebuah identitas politik bertindak bukan berdasarkan self-interest yang universal, namun oleh self-understanding tertentu. Kedua, identitas juga dapat dimaknai sebagai istilah yang digunakan untuk memahami fenomena kolektif terhadap kesamaan secara mendasar antara entitas-entitas di bentuk sebuah negara.
Pengelompokan negara berdasarkan negara kapitalis, fasis, kerajaan, republik, atau lainnya adalah contoh dari identitas. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas peran sangat berkaitan dengan budaya dan hanya akan terbentuk jika terbangun hubungan dengan pihak lain, sehingga identitas peran tidak diperoleh begitu saja berdasarkan nilai apa yang dimiliki oleh negara sebelumnya, namun dari tindakan yang sesuai dengan identitas yang disandangnya. Identitas terbentuk dari tindakan yang dilakukan oleh negara dan tindakan tersebut didasarkan pada norma tertentu yang mereka pahami dalam struktur sosial internasional. Terakhir, identitas kolektif merupakan gabungan antara identitas peran dan identitas tipe. Identitas ini terbangun dari sisi sosial sekaligus sisi yang berasal dari dalam diri sebuah negara. Proses tersebut terjadi ketika sebuah negara tidak sekedar melihat kesejahteraan negara. Proses tersebut terjadi ketika sebuah negara tidak sekedar melihat kesejahteraan negara lain semata sebagai kesejahteraan negara itu sendiri. Namun lebih dari itu, negara tersebut memahami negara lain sebagai bagian dari dirinya sehingga mendorong negara untuk melakukan tindakan bersama atau kolektif dalam menyelesaikan masalah mereka. D. Model proses dari hasil pemilihan presiden. Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal pemilihan umum pertama sejak tahun 1955 hingga terakhir pada 2014. Lalu, pemilihan umum yang pertama dilaksanakan pada masa Orde Baru ketika Soekarno menjabat dengan keikutsertaan 4 partai besar, yakni PNI, NU, PKI, dan Masyumi, serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Katolik, Parkindo, dan PSI. Setelah masa pemilu Orde Lama, pemilu selanjutnya diadakan pada tahun 1971 ketika Orde Baru dengan keikutsertaan 10 partai. Setelah serangkaian pemilu yang dikuasai oleh Orde Baru dengan hanya mengizinkan 3 partai yakni PPP, PDI, dan Golkar. Fase reformasi membawa Indonesia pada pemilu 1999 di mana partai dikembalikan pada fungsi awalnya. Kemudian diadakan kembali pada 2004 dengan perkembangan pada pola pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung setelah pemilu dengan sistem pemilihan presiden langsung, maka pada tahun 2009 diadakan kembali sistem pemilu yang sama dengan perbaikan pada beberapa kekurangan pada pemilu sebelum terakhir. Baik, terima kasih.